Baiklah, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi. Perkenalkan, nama saya Misbahul Ulum dari kelas SPKSG dengan nomor induk mahasiswa 23066. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah praktikum dasar perlindungan tanaman mengenai penyakit. Saya Wali. Pada pendahuluan kali ini, pengertian penyakit dapat diartikan gangguan terhadap tanaman yang disebabkan oleh patogen dan non-patogen yang menyebabkan terganggunya proses pertumbuhan pada bagian-bagian tertentu atau keseluruhan dari tanaman yang tidak dapat berjalan sesuai fungsinya dengan normal dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan pada tanaman dan menyebabkan kematian tanaman tersebut. Pada praktikum kali ini, alat dan bahannya ada alat tulis, buku, kamera, tanaman terserang patogen berupa bonggol pisang, daun kopi, dan daun cabai. Cara kerja: yang pertama, pada penelitian bakteri, bonggol pisang dipotong di bagian yang diduga terinfeksi oleh bakteri dan dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Setelah itu, bisa dilakukan pengamatan. Apabila bagian bonggol pisang yang dipotong tersebut mengeluarkan cairan bening, maka diduga dalam bonggol pisang tersebut terdapat bakteri. Yang kedua, jamur. Menggunakan daun kopi yang bergejala karat atau kering. Amati gejala serangan secara makroskopis serta amati hifa dan spora jamur penyebab penyakit karat dan karat daun secara mikroskopis. Yang ketiga, virus. Menggunakan daun cabai, amati gejala serangan virus pada daun tersebut berupa daun menguning, keriting, mengkerut, serta dapat terlihat adanya kutu kebul berwarna putih di bagian bawah daun. Yang pertama, jamur. Pada penelitian kali ini, bahannya daun kopi yang berkarat atau kering di beberapa bagian. Seperti ini. Dapat dilihat terdapat kuning berupa bercak kuning di pada daun tersebut. Bercak kuning ini menyerupai karat. Jamur adalah salah satu mikrobia yang dapat menyebabkan penyakit yang menyerang hampir semua bagian tumbuhan, mulai dari akar, ranting, daun, bunga, hingga buahnya. Gejalanya adalah daun kopi atau sebagainya yang terkena penyakit ini, dia berkarat atau kering di beberapa bagian. Penyebabnya, karat daun kopi ini disebabkan oleh jamur Avastatrix BHBR yang tergolong parasit obligat, yaitu hanya dapat berkembang pada sel hidup. Penyebarannya melalui air dan angin. Pengendaliannya secara kimia dilakukan setelah serangan karat daun mencapai ambang toleransi, yaitu 20% pada daun tersebut, dan pengendaliannya dilakukan dengan penggunaan fungisida kontak atau sistem. Penyakit ini inangnya terdapat pada daun kopi. Perkembangbiakannya menggunakan spora ringan sehingga sangat mudah terbawa oleh angin. Oke, yang kedua, bakteri. Bahannya bonggol pisang, bisa dilihat bonggol pisang. Mungkin di kamera tidak terlihat, namun di bonggol pisang ini dia mengeluarkan cairan bening, yang dimana itu merupakan salah satu indikasi bahwa bonggol pisang ini terserang penyakit berupa bakteri. Oke, bakteri adalah mikroorganisme bersel satu, uniseluler, berkembang biak dengan cara pembelahan, hidup secara saprofitik atau parasitik, dan memperoleh makanan dari bahan organik yang mati atau masih hidup. Gejalanya adalah bakteri menyerang tanaman pisang, menunjukkan gejala daun menguning layu jika serangan berat daun menjadi kering. Penyebabnya yaitu Ralstonia solanacearum yang merupakan penyakit penting pada tanaman pisang di Indonesia. Penyebarannya yaitu melalui indukan bonggol pisang yang terkena bakteri lalu menyebar ke pohon pisang yang lain. Pengendaliannya yaitu menekan perkembangan bakteri ini dengan penanaman bibit sehat, pergiliran tanaman, penggarapan tanah, pemupukan, pengendalian hayati, dan sterilisasi tanah pembibitan. Inangnya terdapat pada bonggol pisang yang terkena penyakit. Perkembangbiakannya menyebar melalui bonggol pisang, dan bakterinya masuk melalui jaringan xilem dari batang dan tangkai daun. Yang ketiga, bakteri. Bahan daun cabai. Bisa dilihat gejalanya berupa daun menguning dan terdapat kutu kebul berwarna putih di bagian bawah daun. Virus adalah salah satu mikrobia obligat parasit, yaitu membutuhkan inang untuk hidup. Virus dapat menyebabkan penyakit pada tanaman dengan kisaran inang tertentu. Gejalanya itu tadi, daun menguning, keriting, mengkerut, serta terlihat adanya kutu kebul berwarna putih di bagian bawah daun. Penyebabnya, penyakit ini disebabkan oleh virus kuning, keriting, cabai, piper, yellow leaf borer virus. Penyebaran virus ini disebarkan oleh serangga vektor, yaitu kutu kebul Bemisia tabaki. Pengendaliannya
Untuk mengendalikan penyakit ini adalah menekan pertumbuhan dari kutu kebul, yang dimana kutu kebul adalah media penyebaran penyakit dari virus kuning keriting cabai. Inangnya, virus ini menginang pada daun cabai. Perkembangbiakan virus Piper yellow leaf cure virus ini dibantu oleh kutu kebul sebagai media penularan. Terakhir, kesimpulannya adalah penyakit adalah gangguan terhadap tanaman yang disebabkan oleh patogen dan non patogen yang menyebabkan tergugurnya proses pertumbuhan tanaman. Penyakit dapat disebabkan oleh jamur, virus, dan bakteri. Oke, sekian dari saya. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan kata pada presentasi praktikum dasar perlindungan tanaman. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.